bagaimana ini nuansa yang terjadi di internal Nasdem tadi berkaitan dengan 3 calon itu. Semula kan semuanya masing-masing DPW itu punya calon, macam-macam. Ada gubernur Aceh, ada gubernur Kopipah lah yang maju kan. Bisa 20 ini calon presiden. Akhirnya kesepakatan 5. Terlalu banyak masih, udahlah. Siapa Sesuai aja bareng? dengan 3 figur survei itu yang tertinggi, kita 3 saja. Cuman memang hebatnya, dari internal Nasdem tidak ada satu struktur terbawah pun yang mencalonkan Prabowo. Kenapa hebat tuh Bang? Hah? Loh, artinya nih terkoordinasi dengan baik kan? Ini buat Anda yang paham aja nih. Ada apa dengan Bang Surya dan Pak Prabowo? itu. Ya. Jadi maksud Jadi 5 jam umbang-umbang pertemuan di DPP itu 5 jam loh. 5 jam loh Bang. ya kan sebenarnya kader-kader Nasdem itu menangkap. Pak Surya bilang kan, ya sudahlah Pak Prabowo, kita ini udah tua-tua, kasih yang muda-muda lah. Kan gitu. Kalau Ganjar ini kan hambatannya secara psikologis, berani nggak dia keluar dari PDIP? Kan itu persoalan. Harus keluar ya. Ah, loh, bukan harus keluar, katakan dia dia berani nggak mencalonkan diri sebagai capres di luar PDIP? Tidak perlu keluar dari anggota PDIP, berani nggak? Mengingat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh elit PDIP yang keluar dari PDIP nggak jadi apa-apa, ya kan? Gagal mengembangkan karir politiknya. Dalam sejarahnya ya. Kecuali Zulfan Lindan. Nah, itu kan lain lagi. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau dari sudut Anomali. Zulfan Lindan adalah sebuah kalau anomali. dari sudut pandang itu, Ganjar ini pasti berhitung-hitung. Ya. Apalagi Kemudian, jaga kandang kan. Apalagi Ganjar jaga kandang kan. Ya. Jawa Tengah. Nah, jadi saya kira sangat tergantung kepada Ganjar. Nah, kalau Ganjar nggak berani, ya mutlak lah harus Anies. Jenderal Andika? Ya bisa pilih-pilih, bisa dihitung-hitung untuk jadi wapres lah nanti. Kita lihat lagi, ini ada satu peristiwa yang sebenarnya yang tahu cuma saya, Ibu Mega dan Pak Taufik. Sama George Bush. Di sini nih dibuka nih. ya. Dibuka nih Saya pertama buka kali. ini. Di bukunya Opung Makanya ada ini Mas. total Opung nggak ada. Opung kan yang Historis. iya ini kan. Opung Tahun kulit-kulit. 2003 saya pukul 11 malam duduk bersama Pak Taufik di Tuku Umar. Tiba-tiba Ibu Mega datang. Kaget Pak Taufik. Ada apa mah? Begini Pak, kata Mega. Saya ditelepon George Bush. Ya, saya ditelepon oleh George Bush. Ini George Bush Junior ya. Presiden George Bush. Presiden George Bush itu mengatakan kepada Ibu Mega di telepon jam 11 malam bahwa Madam, kata Ibu Mega, George Bush meminta supaya besok Presiden Megawati ini mengeluarkan statement mendukung serangan koalisi Amerika ke Irak. Terus Pak Taufik tanya, apa kata Mama? Ya saya bilang aja, saya nggak bisa. Saya kan harus bicara dulu dengan DPR. Ya kan? Terus apa jawab George Bush? Langsung dia bilang bullshit, dia banting telepon. Ya, itu. Nah, langsung udah kata Mas Taufik, Mama istirahat aja deh. Ya, Mama istirahat aja, kan besok kita bicarakan. Pak Taufik langsung bilang sama saya, udah 8 kita lupakan Mbak Mega jadi presiden 2 kali. Ya kan? Artinya akan dijegal. Gitu kan? Untuk maju, untuk terpilih. Untuk maju capres bisa, tapi untuk terpilih akan dijegal. 2004 itu ya. Ya, 2004. Kejadiannya kan 2003. Tapi apa yang saya mau jelaskan di sini sebagai pelajaran buat kita, bahwa Megawati itu seorang nasionalis sejati. Ya kan? Sebagai pemimpin sebuah negara, dia tidak mau diintervensi oleh negara adik kuasa. Ini kan saya kira satu sikap yang harus kita puji. Ya. Sikap menolak tekanan-tekanan dari satu presiden negara adik kuasa dan Megawati melawan itu, ya kan? Kemudian George Bush-nya marah, itu soal lain. Nah, inilah menurut saya harus menjadi model, contoh. Jangan kita ini kalau jadi presiden ditekan oleh Rusia, ditekan oleh Cina, ditekan oleh Amerika, terus memble. Siapa yang Nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai.
Kan gitu, jangan sampai seperti itu. Apakah pertanyaannya kemudian, ini kan fakta baru yang kita baru tahu Ya. juga nih Bang. Artinya Pak Taufik setelah Ibu Mega menolak permintaan Presiden Bush, Pak Taufik dengan tegas mengatakan, selesai barang ini nih. Ya. Selesai kita nih. Ya, dia bilang gini, Artinya, bahasanya ya. sudah 8, kita nggak usah mikir Mbak Mega 2 periode. Karena Artinya menolak. Pak Taufik udah mengibarkan bendera putih sejak itu. Ya dia Nah, kan apa gini, itu? Pak Oke. Taufik gini. Pak Taufik ini feeling politiknya itu luar biasa. Dan dia memahami persoalan-persoalan intelijen, bukan hanya soal politik. Ya. Jadi apa yang terjadi kita lihat 2004 itu siapa yang dikirim oleh George Bush ke sini? Kita lupa barangkali Jimmy Carter. Ya kan? Ya. Kemudian si Clinton dikirim ke sini. Utusannya si pemerintah Amerika. Untuk apa itu mereka dikirim ke sini? Bukan dia saja yang datang, pasti rombongan-rombongan yang lain itu akan datang kerja untuk bagaimana menjegal Megawati. Saya melihat bahwa dalam kepentingan posisi Indonesia, dalam kepentingan global ini kan sangat strategis. Baik di Pasifik ataupun Laut Cina Selatan sekarang. Kan gitu. Artinya kepentingan untuk Indonesia ini sangat besar. Di mana posisi kita? Oleh karena itu saya melihat kalau seandainya calon presidennya adalah Anies dan Andika, ya, apakah langsung atau tidak langsung ini sangat menguntungkan Amerika. Menguntungkan Amerika. Figur ini Secara langsung ataupun tidak langsung? tidak langsung. Bermain langsung Amerika atau tidak langsung menguntungkan Amerika. Dan kita lihat bahwa sudah berapa kali, 2 kali Andika ini sebagai Kasat maupun sebagai Panglima TNI melakukan latihan bersama dengan Angkatan Darat dan Besar-besaran, Marinir besar-besaran di Sulawesi Utara. Super Shield. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Begitu Ya. juga di Sulawesi Selatan. Iya, pamer-pamer body. Wah, kayak Nah gitu. jadi kita lihat itu, ini pasti ada apa? Masa sekedar latihan-latihan aja? Di sisi Ya kan? lain, Ya kan? Kemudian, nah Anies ini sebagai gubernur, ya nggak pernah dia bicara atau katakanlah kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Cina, nggak pernah dia. Partai Amerika lihat ini memang ya the second golden boy. Pak Idam. Tuan Pak Idam. Udah mengerucut nih. Nah, Anies Andika. tetapi itu salah nggak? Ya nggak salah. ini keunikannya Bang Zulfan ini. Ini nggak salah. Nah, Tadi bahasa the golden boy dalam tone yang relatif negatif, ini the golden boy dalam konteks yang positif. Karena ada ini- second-nya. Karena Nah. ada bukan, yang pertama kan bicara pahit, ini kan manis. Itu apa masalahnya? Ya kan? ini yang namanya double standard. Nah, jadi sekarang Ini begini. Bang Masinton yang menjawab Bang Masinton. Silakan dulu. Bang. Nanti dulu. Nah, kemudian Sebagai Komisi 11 yang Nah. berhubungan dengan keuangan cash kalau flow. kita lihat misalnya Prabowo ini ya Amerika juga, tapi main-main juga ke Rusia, main-main juga ke Cina, kan gitu. Prancis. Ah, kemana-mana. Enggak, jangan. Prancis sudah blok Amerika tuh. Yang dimasukin. Lu belum Nah, ini Amerika kan koalisi kita nih. bicara 3 nih, Iya Cina, kan? Rusia, Dassault, sama Rafale ini. sama Amerika, kan gitu. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau bicara kepentingan Amerika, pastilah mendukung Anies sama Andika. Nah, Cina ini pasti akan mencari alternatif lain untuk mengamankan kepentingan dia di Indonesia. Nah, pasti dia cari yang yang sama sekali tidak berhubungan dengan jadi dia akan mengambil Sifat yang diametral ya. eh, Berhadapan. bukan yang pro Amerika, dia pasti ambil yang pro Cina. Rusia juga begitu. Artinya gini, Abang mau menyimpulkan pertarungan Pilpres kita nanti Ada itu elemen adalah global. perwujudan dari Manifestasi. dari Pastilah, nggak usah jauh-jauh lah. Amerika konflik aja global. Amerika kan diakui oleh Kongres, oleh anggota Kongres Demokrat Mas Budi. bahwa masuk di situ kepentingan Rusia. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali waktu itu ketika pelantikan Donald Trump, ya, ketika pelantikan Donald Trump, anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak mau hadir karena dia mengatakan bahwa kemenangan Trump itu pengaruh dari Rusia. Mas Budi, yang perlu dikejar dari Bang Zulfan itu bukan pertanyaan itu Iya. pertanyaan di kelas di kelas kelas satu ini, saya kelas itu satu, iya. gitu. Itu banyak udah dibahas tentang itu. Yang menjadi pertanyaan tadi kan di satu sisi kubu didukung Amerika sudah dijelaskan.
Nah, yang disebut, yang didukung oleh China, kira-kira siapa? Nah, itu yang perlu dikira. Nah, itu minggu depan aja kita bahas ini, Pak. Iya, tapi ini akan menjadi second headline. Tadi kan ada second golden Ya. boy. Iya. Ini Ya. second headline. Bisa Ganjar, bisa Puan, bisa juga Prabowo. Oh, Ini Cina oke, nih. oke, oke. Cina. Ini Cina. Ya, Bang artinya gini, bukan Cina aja, tapi Cina Rusia lah. Oh. Golkar ini kan memang go public. Golkar ini go public, saham terbesarnya kan tetap presiden. Iya. Dari dulu dah. Golkar tuh yang coba-coba lawan presiden lah. Iya, dia nggak bisa jadi oposisi lah. Nggak ya. bisa lah, selesai kalau coba-coba lawan presiden. Makanya Bang Akbar udah coba ya, Makanya kalau kita lihat kemarin, ya kan, ini kira-kira, ini kan namanya kita apa ya? Bukan menghayal ya. Kira-kira kita merenung-renung, kenapa ini Pak Jokowi. Pak Luhut pakai baju kuning. Terus Pak Jokowi bilang, Pak Luhut coba berdiri baju kuning. Nah kira-kira kan ini pesan, ya kan? Lo macam-macam ketua umum Luhut lo besok. Kan bisa gitu pesan kan? Misalnya kan ini sennya, sen ya kan, sen disampaikan gitu loh. Di tafsir lah ya, tafsir ya. Nah, Kalau tafsir. soal Pak Ical, Pak, harga batubara $400 loh, itu ada pesan lain nggak di balik itu? Atau puji aja, umbang aja? Ya kira-kira lunasin dong Lapindo itu kan gitu bisa jadi, ya kan. Jadi waktu 2017 itu sudah menjadi perdebatan di dalam Komisi 3 dengan Polri, untuk apa ini dibentuk? Ini kan bahaya, merusak struktur Polri yang sudah ada sekarang. Itu pendapat Komisi 3 waktu itu. 2017 di bawah ketuanya itu Herman Heri ya. Herman Heri yang dari PDIP. Nah, sehingga 2 tahun itu tidak dibahas. Tapi tiba-tiba 2019 itu kan muncul sprint dari Kapolri, yaitu Pak Tito, lahirlah yang namanya lembaga yang disebut dengan Satgasus ini. Dengan tugas-tugas, sebenarnya ini sudah menjadi fungsi dan tugas yang selama ini ditangani oleh Bareskrim. Misalnya undang-undang ITE, terus narkoba, psikotropika, kemudian persoalan korupsi, judi itu aja sebenarnya sudah itu fungsinya, alasannya dibentuknya ini, kan? Sehingga kalau kita lihat memang ini tumpang tindih dengan Bareskrim. Tetapi pada masa Pak Tito itu masih on the track. Apa yang saya maksudkan dengan on the track? Karena yang menjabat Satgasus ini Kabareskrim, yaitu Pak Idam itu. Sebelum jadi Kapolri dia Kabareskrim, dia menjabat Satgasus. Jadi walaupun ada 2 fungsi, orangnya tetap satu institusi ini. Walaupun terus terang pembentukan ini jelas mengganggu organisasi Polri. Tetapi dengan dipegang oleh satu orang yang Kabareskrim menjabat sebagai dan Satgasus, itu tidak akan terjadi benturan di dalam internal pada tingkat elit Polri. Ya, mungkin di bawah bisa saja terjadi benturan, tapi pada tingkat elitnya, para jenderal-jenderal ini tidak ada benturan. Nah, ketika Pak Idam ini sebagai Kabareskrim menjadi Kapolri, dia menetapkan buat sprint lagi, menunjuk yang namanya Sambo. Sambo ini sebelumnya itu sekretaris Satgas sebagai Direktur Tindak Pidana Hukum di Kabareskrim ya. Nah, sehingga dia sebagai sekretarisnya Pak Idam, kemudian Pak Idam ini sebagai Kapolri menetapkanlah Sambo ini sebagai dan Satgasus. Tidak Kabareskrim lagi. Harusnya kan sesuai dengan apa yang diputuskan Pak Tito, harusnya tetap dan Satgas ini Kabareskrim supaya tidak terjadi benturan. Konflik Konflik di internal ya. ya. Nah ini yang kita lihat mengapa kemudian pada periode selanjutnya diputuskan Sambo ini bukan Kabareskrim, kemudian dia diangkat lagi menjadi Kadif Propam, dia tetap masih menjabat sebagai Satgasus ini. Nah ini di sini konfliknya mulai ini. Jadi terjadi internal competition ya Bang ya. Ya ini yang dikatakan Habib tadi bahwa terjadi ada institusi yang lebih super dari Kapolri yang menguasai, yang bermain di dalam tubuh Polri ini. Ini yang bahaya gitu loh. Oke. Ya dia bisa intervensi kemana-mana.
Apalagi kalau kita lihat memang latar belakang dari Sambo ini, dia memang pengalamannya di reskrim. Jakarta Timur, pindah lagi Jakarta Gak Barat. pernah jadi Kapolda ya Bang? Ya nggak pernah jadi Kapolda. Jadi dia memang pengalamannya di reskrim. Jadi dia tahu bagaimana permainan di reskrim itu. Jika Anies dideklarasikan oleh 3 partai ini, ya mencukupi 20% untuk maju sebagai capres, maka tidak mungkin PDIP memilih calon lain kecuali Ganjar. Itu pasti. Ya kan? Nah, tampaknya Ganjar ini sudah melihat, gitu, sudah membaca. Kalau Anies maju, udah pasti PDIP nggak mungkin pilih yang lain, harus Ganjar. Yang artinya dari segi survei, electability segala macam, ya kan? Itu kan pasti Ganjar, kan yang lain nggak mungkin. Kenapa Bang? Tapi kalau Anies tidak maju, PDIP bisa jadi tidak akan mengusung Ganjar, ya kan? Nah, kemudian Ganjar masuk dari mana? Bisa jadi dari KIB. Artinya Anies tidak ikut. Berarti Ganjar dari KIB, PDIP punya calon lain, ya dari 4 tadi terserahlah siapa yang dipilih. Ganjar sudah keluar, tinggal 3 lagi kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari sini faktornya ini tergantung sekarang Anies. Kalau Anies tidak jadi maju, Ganjar tidak diusung oleh PDIP. Apa yang bisa bikin Anies tidak jadi maju Bang? Dalam konteks kan hari sekarang ini. begini, sekarang kan baru Nasdem yang artinya secara konkret menyatakan ini. Walaupun 2 partai lain itu sebenarnya belum mendeklarasikan seperti Nasdem, tapi sudah menyatakan arahnya bahwa mereka akan mencalonkan Anies sebagai capres. Kan gitu. Yang diharapkan oleh orang tadi kan seperti Adi mengatakan, kalau ini 2 partai lagi sudah firm seperti Nasdem, ini selesai. Ya kan? Kan itu aja yang ditunggu sekarang. Nah sekarang kan ya saya kira sebenarnya dalam secara internal itu sudah clear kan. Cuman masing-masing partai kan ada problem sendiri. Oke, nunggu waktu saja untuk deklarasi. Nanti kalau setelah Pak Andika ini tidak lagi menjadi Panglima TNI, kemungkinan Pak Dudung ini yang menjadi Panglima TNI. Suasana sudah menjadi lain. Kita kan lihat contoh Gatot apa semuanya kan. Nah jadi satu, kedua teman-teman seangkatan Pak Andika juga itu juga berbarengan dengan dia banyak yang pensiun. Ini kan kalau di TNI itu kan biasa solidaritas itu terutama kan di teman satu angkatan. Kalau satu angkatan ini sudah pensiun semua berarti berbeda. Nah sementara AHY walaupun dia mayor, pensiun dari mayor, tapi teman-teman seangkatan dia masih aktif banyak. Nah jadi ini sebenarnya gini ya, kita hitung-hitungannya gini kan kita di sini meraba-raba ya kan. Hitungan ini harus nanti lebih matang. Jadi belum tentu juga AHY itu underdog. Ya, bisa jadi dia juga yang nanti akan paling kuat setelah kita ini kan kita harus menganalisis dengan matang. Terutama Gus Coy lah. Kalau saya kan nanti jadi pengamat. Sekarang sudah pengamat. Antitesa juga suaranya pengamat. Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, oke. Di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Supaya saya lebih gagah, lebih dapat dukungan dan kita bisa membesarkan Nasdem. Ya, Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina. Mungkin itu Bang. Itu kalau Nasdemnya mau tetap jaya, kalau nggak mau begitu ya telungkup lah, kata orang Medan. Nah, lagi-lagi prakondisi cuaca menuju ke prakondisi mulu ya Bang. Lanjut Bang. Cuaca menuju ke sana nih ini enggak Bang? Udah mendung gimana? Lah iya, kan gitu. Pertama kan oke, Anies mau dipakai untuk campaign membesarkan Nasdem, meningkatkan elektabilitas Nasdem. Oke, Anies mau apa enggak? Mau tuh udah. Oke, mau. Tapi terus kan dia dapat masukan dari mana-mana. Emang lu mau jadi apa habis itu? Oke, Nasdem besar, kamu mau jadi apa? Ya kan? Apa yang kau dapat di situ? Kau jangan bicara nanti sama Surya Paloh, ini bicara sekarang.
Kalau kau bicara nanti sama Surya Paloh, ke laut lah kau. Kata orang Medan. Iya kan? Kau bicara sekarang. Iya kan, mana kita tahu Bang gimana. Iya, Bang Surya ini kan kita kenal komit kan sama perjuangan ideologi nih. Ya, Sang ideolog. Sang ideolog. selama ada kepentingan, kalau nggak ada kepentingan nggak komit juga. Masa Nah, jadi ada cerita emang Bang. ya saya udah, kan kalian udah dengar semua itu kan. Yang mana? Alah, iyalah pidato-pidatonya hebat segala macam itu kan. Tapi Kan kita kan komitmen kita pertama kan jangan dengan orang lain, dengan rakyat kan gitu. Gitu loh. Kalau kita bicara restorasi, perubahan, apa yang udah kita rubah? Ya toh? Daerah-daerah yang Nasdem menang emang rakyatnya berubah dari miskin menjadi kaya, atau dari mereka yang tidak sekolah bisa sekolah? Enggak juga kan? Anies, udahlah. Cari jalan aja bagaimana dia ngajar di Amerika dulu. Ya kan? Ajar kira-kira sampai 2024 pulang dia jadi bapak bangsa seperti Nurholis Majid, ya kan? Intelektual Islam, belajar Islam lagi lah dia. Dia kan bukan Islam, dia orang Islam tapi latar belakang akademik dia kan tidak seperti Nurholis Majid yang memang dari IAIN ya, dari IAIN kemudian dia ngambil lagi studi filsafat di Chicago misalnya. Chicago ya? Ya. Ya. Fajrul Rahman. Dia ngambil filsafat di sana dan kemudian dia pulang dia menjadi tokoh Islam dan menjadi dianggap sebagai bapak bangsa. Ya. Nah, Anies ambil aja peran itu. Tapi apa iya Mas Anies suka dengan peran kayak gitu? itu Ini kan pilihan yang kita kasih tadi. ini baru dua. Ada yang tiga Bang, ada? Hah? Ada tiga nggak? Yang ketiga, Enggak, itu dua itu Mas Anies bakal mau apa enggak? Kalau itu Bang Surya kan pasti mau. Ya kan? Yang mana? Silakan. Kalau perlu ku kasih beasiswa buat kau gitu kan. Kau belajar dulu. Kau belajar dulu. Filsafat biar kayak Nurholis gitu. Iya kan? Surya. Abang ini coba. Lu contoh dulu percakapan Mas Anies dengan itu dengan Bang Surya. Abangmu ini tidak mau lagi ada jabatan-jabatan. Kau berangkat sana ke Amerika, Anies. Belajar filsafat biar kayak Nurholis Majid. Nanti kau pulang sebagai guru bangsa di Indonesia. guru bangsa bukan bapak bangsa, guru bangsa lebih tepat. Iya, dan kamu akan menjadi rising star. Rising star. Biasanya dibilang rising star langsung hilang, boy. Itu percakapan imajiner. Ya, jadi yang ketiga ya Anies, udahlah saya nyerah aja, saya siap diperalat apapun. Gak dapat apa-apa, gak jadi apa-apa, biar saya kampanye untuk Nasdem. Nah, jadi kalau langkah-langkah itu Kok diambil, makin turun gradasi ini Bang. pilihan Anies itu hanya dua. Pilihan Anies itu kalau nggak jadi capres hanya dua. Kalau memang dia masih ingin bersama Nasdem, jadi ketua umum, jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu nggak ada gunanya. Ke Dewan Pakar, ketua Dewan Pertimbangan itu udah lucu-lucuan aja lah itu dah. Abang nih. Kemarin baru Bang Ivan Ho baru dari sini kan ya. Buktinya ketua Dewan Pembina Nasdem itu setahun bisa berapa kali diganti? Gak tahu, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti partai, Bang. Baru kita 2 hari lalu belajar Dan diganti partai. itu tidak ada lewat proses apa-apa. Pokoknya tanda tangan Surya Paloh sama Sekjen ganti. Gak ada usul-usul itu dari mana. Nah, jadi tinggal pilihannya kita serahkan ke Pak Anies Baswedan. Mana yang paling mungkin buat Pak Anies? Belajar filsafat. Masalahnya Bang Surya ini mau membesarkan Nasdem atau enggak? Tanpa Anies tuh Nasdem udah pasti berat. Betul. Nah, jadi Apalagi dengan Anies yang belajar filsafat di Amerika, Bang. Nah, Nasdem selesai. lebih cepat lagi tuh. selesai dah. Ya kan? Kocak banget. Masih kocak. Aduh.
Lucu juga ya kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang abang lucu terus sama Kemal. Bukan, ini lucu tapi serius. Iya. Filsafat itu kan serius bukan? Iya, nggak ada lucu-lucunya Nggak itu. lucu. Nah, jadi Yang lucu pilihannya ini loh. Bang. Kenapa harus ada belajar filsafat? Iya, kenapa nggak ilmu yang lain, matematika gitu kan, merambah ilmu baru, Kalkulus, iya, atau talenta digital gitu kan bisa. ini kan mau jadi guru bangsa seperti Kulis Nurholis. aja. Kuliah aja. Lucu banget. Oke. Nah, untuk semuanya. Ya. Nah, jadi untuk kader-kader Nasdem, kalau di Nasdem itu tanpa ada Anies Baswedan, ya siap-siap lebih banyak lagi yang hengkang. Jangan-jangan nanti nggak lulus threshold. Nah, lebih bahaya lagi. Kan sekarang naik nih dengan Anies capres, naik. Menggelegar. Tiba-tiba Anies nggak jadi capres, misalnya ya, saya mendoakan jadi. Tapi kalau misalnya tidak jadi, ya kan, terus Anies bukan ketua umum, mau jadi jurkam juga nggak mau, karena apa? Masa jurkam aja, capres tiba-tiba jadi jurkam, ya kan? Habis itu belajar filsafat. Nah, pilihannya itu. Nah, jadi Kembali lagi ke ya akan banyak nanti kader Nasdem yang pindah ke partai lain. Pak Jokowi ini kan masanya hanya tinggal sampai Oktober 2023. Ya kan? Ketika Oktober 2023 sudah diputuskan ada calon presiden baru, orang merasa bahwa Pak Jokowi nggak penting lagi. Nah, orang lupa bahwa Pak Jokowi masih ada, masih berkuasa sampai 2024 sebelum dia dilantik, sebelum presiden baru yang dilantik. November ya. November. Dan jangan masih lama ya Bang. dan jangan lupa juga sebagian besar kepala daerah kita ini ASN. Itu semuanya atas persetujuan Pak Jokowi yang diusulkan oleh Mendagri kan gitu. Lebih dari 270 kepala daerah Bang. Itu juga menentukan. Dari tekennya itu persetujuan presiden Bang. Oh ya pastilah, nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin berani nyelonong. Gitu. Dan satu catatan lagi, pilkada itu setelah pilpres dan pileg. Nah jadi kalau saya lihat begini, sebenarnya pemilu ini seperti kita nonton bola sekarang, Piala Dunia. Ya. Piala Dunia ini kan kita aja penonton ini yang sibuk. Wow, kita semangat, dukung Argentina, dukung Belanda, ya kan? Terus kita dukung apa lagi? Spanyol, dukung Prancis. Bandar-bandar ini sudah tahu siapa juaranya. Udah tahu dia. Ya misalnya pengalaman saya, baru saja dia dapat uang waktu dia masih waktu itu Nusuma ya, Bang Nusuma. Ya, Bang Nusuma itu Edward Surajaya Bang ya. Dia dapat uang nih, gitu kan. Ya puluhan juta lah, waktu itu banyak sekali ya, tahun-tahun 92, 93 itu. Ada orang datang, ya salah satu kiai misalnya, cuman ngomong ya kita butuh ini butuh, semua uang itu dikasih Sama Gus Dur. sama Gus Dur. Dia sendiri nggak punya uang. Terus dia bilang, Mas Sayapan, yuk makan yuk. Gus Dur Bang. Nah, saya bilang, kamu punya uang? Nggak punya Gus, saya bilang. Lah ini gimana nih? Kita udah lapar juga nih. Nah, akhirnya ya datang Gus Im, ada uang sedikit makan, gitu aja. Gus Dur tuh orangnya gitu, nggak pernah nyimpan uang dia nih. Ya, gitu. Unik-unik lah. Saya pernah sekaligus kita nggak sholat Jumat nih Gus. Saya bilang gitu kan, Zul. Hujan gerimis saja nggak wajib, apalagi hujan lebat katanya. Jadi sama Gus Dur itu soal-soal gitu ringan. Kita menganggap dia mempermainkan agama, enggak, tapi itu memang benar. Ya kan? Gitu. Iya, itu ringan aja ya. Tidak, Gus Dur ini kan bukan seperti tipe-tipe ustadz-ustadz yang banyak sekarang ini. Ya kan, lagi makan dengan dengar azan, dibuang piring itu kan, yang penting langsung ambil wudhu sholat. Padahal selesaikan dulu ini, nanti mau bazir segala macam kan, itu baru sholat. Dia Gus Dur itu enggak.
Jadi sebenarnya sama kulturnya PDI yang mungkin banyak menganggap ini lebih banyak yang moderat dan abangan misalnya, itu agak cocok tuh Bang ya, nyambung ininya, feel vibes-nya nyambung itu Bang. Ya pola pikir itu saya kira lebih ini ya. Keterbukaannya itu Bang lebih ya. gampang diserap. Jadi kalau orang melihat belajar atau berdialog agama dengan Gus Dur itu, agama itu menjadi ringan. Bukan karena paksaan. Jadi saya jelaskan tadi, ada salah satu menteri yang terbirit-birit, ketakutan. Dia mendengar-dengar mungkin dia dengar-dengar mau diresapel sama Pak Jokowi. Inisialnya Bang? Joni Plate gitu Bang? Ya kira-kira lah. Oh, ya kan? Nah, jadi ini mungkin yang menyampaikan ke Pak Surya Paloh bahwa ini Pak Jokowi agak marah nih. Ya kan? Dengan apa yang disampaikan oleh Julvan ini, kan gitu. Belum tentu juga Pak Jokowi marah, di karang-karang bisa juga. Siapa pula yang mau ngecek Pak ke Pak Jokowi? Ya kan? Gak ada yang bisa ngecek karena dia menteri gitu. Nah, jadi apa tujuannya tadi kan ditanya. Ini ingin mempermalukan saya. Saya ini kan nggak kaya seperti Joni Plate, ya kan? Karena bukan pedagang minyak, ya kan? Nah, kemudian saya ini nggak punya jabatan, bukan menteri pula. Bukan yang staf saya khusus punya, Mensesnek ya? satu-satunya yang saya punya itu harga diri. Siapapun mau mencoba-coba menginjak-injak harga diri saya, pasti saya lawan. Pasti. Siapapun. Ya kan? Jadi Dalam konteks ini siapa yang mencoba untuk menginjak-injak harga diri Abang? ya tadi yang menyebar-nyebarkan surat itu ke media. Dia pikir awak anak kecil. Dia nggak tahu kita udah banyak asam garam. Kita ini aktif dari sejak ketua OSIS, ketua Senat, ya, Sekjen Dewan Mahasiswa. Ya enggak? Aktivis HMI dari masuk penjara keluar penjara. Dan itu bukan ngomong aja, baca aja buku Bang Buyong, baca buku Ali Sadikin. Ada itu nyebut saya. Terima kasih atas perjuangan kita. Iya kan? Nah, jadi janganlah main-main. Siapapun saya lawan. Gak ada urusan. Kalau udah menginjak-injak harga diri. Ya kan? Itu mahal sekali. Tidak bisa dibayar dengan harta dan apapun. Ini cerita ya. Jangan dianggap kenyataan. Tapi ceritanya lucu memang. Nah, waktu itu kan Pak Harto bawa menteri-menteri ke Tapos. Ya kan? Pak Harto menceritakan bahwa wah ini penjantan ini gitu. Tapos tuh banyak Gen Z yang nggak tahu Tapos itu apa. Tapos itu ternak sapinya Pak Harto. Ya kan? Nah, ini sapi jantan ini bisa 8 kali sehari kata Pak Harto. Ya kan? Terus istri salah seorang bilang, "Gitu, Pak." Ya kan? Maksudnya ya, jangan 8 hari sekali. Ini 8 kali sehari. Secara om-om ini. Suaminya tanya lagi sama Pak Harto. Kenapa bisa Pak Harto? Ya betinanya ganti-ganti. Terus cowok lagi mah gitu mah.